Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Manuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 7 ayat yang ke-23. Lukas 7 ayat yang ke-23, demikianlah firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya ulangi, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di sini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Nah, di dalam Lukas 7 ayat 23 ini menjelaskan bagaimana Yesus menunjukkan ayat ini kepada Yohanes Pembaptis. Dan saya percaya juga ayat ini juga bagi kita semua. Di mana ketika Yohanes ada di penjara, ada di penjara oleh Herodes Antipas, Yohanes ragu atas kemesiasannya Yesus. Yohanes ragu atas bagaimana kemesiasan Yesus. Karena apa? Karena pada saat itu Yohanes di penjara, ia mengalami yang namanya siksa, mengalami penderitaan yang Yohanes rasakan, yang bagaimana Yohanes harus lewati di dalam masa penjara. Tetapi Yohanes tidak mempercayai bagaimana kemesiasan Tuhan Yesus. Makanya di dalam ayat yang ke-19 sampai 20, ayat yang ke-20 saja, dia berkata, ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berdua disuruh oleh Yohanes untuk pergi kepada Yesus. Mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, kepada Tuhan Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Di sini bagaimana Yohanes meragukan kemesiasan Tuhan Yesus, karena Yohanes sangat menantikan pertolongan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan pada saat ini memiliki judul bahwa jangan kecewa dan menolak Yesus. Jangan kecewa dan menolak Yesus. Kita mau belajar bersama di dalam Lukas 7 ayat yang ke-23 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Karena di akhir zaman ini adalah akhir zaman yang benar-benar sangatlah mengasah iman kita. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sana dikatakan judul perikop, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Boleh saudara baca sampai ayat selanjutnya, sampai ayat 9 dan seterusnya. Di mana keadaan akhir zaman adalah masa-masa yang sukar. Dan yang diuji bagaimana iman kita, bagaimana tingkat kerohanian kita. Apakah kita menjadi kecewa dalam pengiringan kita dengan Yesus? Karena iblis sangat sedang berusaha. Untuk apa saudara? Untuk membuat manusia kecewa akan Allah. Untuk manusia kecewa akan Allah. Karena masa-masa yang sukar. Karena masa-masa yang sukar, mungkin kecewa terhadap permasalahan hidup. Kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan ibadah, kecewa dengan ibadah. Mungkin ketika kita beribadah bergesekan dengan satu dengan yang lain, akhirnya kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kita tidak mau lagi beribadah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Juga kita kecewa bisa juga kita kecewa dengan hamba Tuhan. Kita kecewa dengan istri dan suami, masalah keluarga yang meliputi masa-masa yang sukar ini. Kita menjadi kecewa dan juga kecewa dengan proses hidup, proses pengiringan akan Yesus. Kita berharap kepada Yesus sehingga ketika tidak dijawab kita menjadi kecewa. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan, kekecewaan adalah kesukaan dari iblis. Kekecewaan adalah kesukaan dari iblis. Coba lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3, saudara yang kasih oleh Tuhan,
ayat yang ke-8 di sana dikatakan bagaimana kita harus sadar dan berwaspada. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. 2 Petrus 3 ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Karena kekecewaan adalah kesukaan dari iblis. Kekecewaan adalah awal mula dari kejahatan. Karena apa saudara? Kita mau belajar juga dari tokoh Alkitab. Misal Kain kecewa persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kain? Kain membunuh saudaranya, yaitu Habel. Situ adalah bagaimana kekecewaan akan Tuhan. Dan akhirnya Kain hidupnya dikuasai oleh kegelapan dosa. Hidupnya dikuasai oleh tipu muslihat iblis. Saudara yang kasih Tuhan. Kekecewaan adalah kesukaan dari iblis. Jangan kita kecewa. Karena apa? Ketika kita kecewa, hidup kita menjadi hidup yang dikuasai oleh iblis. Kita kecewa dengan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Dan hidup kita dikuasai oleh iblis. Yang kedua, mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Yang kedua adalah Tuhan mengenal dan mengetahui hidup kita. Tuhan mengenal dan mengetahui hidup kita. Di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 saudara yang kasih Tuhan. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Sana dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita jangan kecewa dan menolak Yesus? Karena Tuhan mengenal dan mengetahui hidup kita. Tuhan mengenal dan mengetahui cerita proses hidup kita, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apa yang kita alami, proses hidup yang kita alami, pahit, manis, semua yang kita alami, jangan kita sekali-sekali kecewa terhadap Tuhan. Karena apa? Tuhan jauh memikirkan di depan kita. Mungkin proses yang kita alami sangat menyakitkan. Kita mengalami masalah dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Sehingga kita berpikir bagaimana Tuhan dapat menolong kita. Kenapa Tuhan membiarkan masalah hidup ini terjadi dalam hidup saya dan saudara mungkin. Tetapi jangan kita kecewa dan bahkan meninggalkan Yesus. Karena Tuhan mengenal dan mengetahui hidup kita. Di dalam Mazmur 38 ayat 10, saudara bisa baca bahwa keluh kesah kita Tuhan tahu. Amin. Keluh kesah kita Tuhan tahu. Tuhan tahu bagaimana proses hidup kita. Di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 juga dikatakan, boleh saudara buka bagaimana Tuhan menjelaskan bagaimana rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Lantas bagaimana kita jangan kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Apapun proses hidup kita, apapun yang kita alami, kita tetap berpegang teguh di dalam Yesus. Kita jangan kecewa terhadap Yesus. Karena ketika kita kecewa, kita menjauh daripada Tuhan. Kita menjauh dari penyertaan Tuhan. Kita jauh dari yang namanya perlindungan Tuhan. Kita jauh dari yang namanya berkat-berkat daripada Tuhan. Jangan kita kecewa terhadap Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan. Di dalam Yohanes 10 ayat ke-9. Yohanes 10 ayat 9 di sana dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bagaimana Tuhan Yesus adalah pintu keselamatan. Ketika
Saul jauh daripada Tuhan karena ia kecewa terhadap Daud. Saul hidupnya penuh dengan kekecewaan. Dia hanya memfokuskan dirinya untuk membunuh Daud. Akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Dia jauh daripada Tuhan. Ketika kita kecewa, kita jauh daripada Tuhan. Bahkan sampai-sampai kita terjebak dalam dunia dosa, dalam tipu muslihat iblis, dan tidak mengenal lagi Tuhan Yesus. Hati-hati saudara. Tidak, kita akan sangat sukar menemukan yang namanya keselamatan. Karena keselamatan hanya terdapat di dalam Yesus, yang adalah pintu keselamatan tersebut. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, jangan kita kecewa terhadap Tuhan. Kita buka ayat penutup kita dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Sana dikatakan bahwa selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Puji Tuhan saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan setiap kita untuk kita tetap mengikut Tuhan, untuk kita jangan kita kecewa terhadap Tuhan dan jangan kita sekali-sekali tinggalkan Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan